Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adli Rahayu dari S1 PTB. Di sini saya akan mempresentasikan kasus terapan mekanika bahan tentang lendutan balok. Nah, lendutan balok adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal, pembebanan vertikal yang diberikan pada balok atau batang, dan dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Gambarnya seperti ini untuk ilustrasi kasusnya. Lalu contoh soal dan tahapan dalam penyelesaiannya, yaitu ada soal balok seperti ini dengan panjang bentangnya 10 meter, H-nya sama dengan 20 kN per meter. Balok sederhana dengan bentang 10 meter terbagi rata sepanjang balok sebesar H sama dengan 20 kN per meter. Hitunglah lendutan yang terjadi apabila modulus elastisitas atau E diketahui sebesar 200.000 megapascal dan momen inersia penampang IX sebesar 100.000 cm pangkat 4. Penyelesaiannya yaitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar dapat memudahkan apabila kita menemukan bentuk soal yang sama, hanya saja angkanya yang berbeda, perlu kita selesaikan soal di atas dalam bentuk rumus terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk penyelesaiannya yaitu menghitung reaksi yang terjadi. Dengan adanya beban terbagi rata, maka kita harus mengekuivalenkan terlebih dahulu sebagai beban terpusat atau W sebagai berikut. W sama dengan H kali L sama dengan HL. Karena beban simetris, maka reaksi pada tumpuan A dan C adalah sama, sehingga RA sama dengan RC sama dengan W per 2 sama dengan HL per 2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Seperti ini. Yang kedua penyelesaiannya yaitu hitung dan gambarkan diagram momen yang terjadi. Potongan O sama dengan 10 meter. Gambarnya seperti ini, maka akan didapat rumus momen sebagai berikut. Mx sama dengan RA dikali X sama dengan minus Hx dikali dengan X per 2 sama dengan Hlx per 2 minus Hx pangkat 2 per 2. Sehingga momen maksimum adalah pada bagian tengah bentang X sama dengan L per 2. M maksimal sama dengan sama dengan QL pangkat 2 per 8. Rumus momen maksimum ini akan selalu sama apabila bentuk soal sama, yaitu balok sederhana dengan beban merata pada seluruh bentang. Penyelesaiannya yaitu sehingga dapat kita gambarkan diagram momen sebagai berikut. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga penyelesaiannya yaitu bidang momen dijadikan sebagai beban. Setelah bidang momen didapatkan, maka kita perlu menjadikan bidang momen tersebut sebagai beban dengan struktur balok yang sama, yaitu balok sederhana, di mana bidang momen dibagi dengan suatu rumus kekakuan modulus elastisitas atau E dikali dengan momen inersia penampang balok atau I, disingkat EI. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya lagi yaitu ini gambarnya, lalu sehingga kita dapat mendapatkan persoalan baru yang harus kita cari momen yang diakibatkan oleh beban bidang momen di atas, yaitu gambarnya seperti ini. Langkah yang keempat yaitu menghitung luasan bidang momen tersebut atau menghitung RA aksen dan RB aksen. Gambarnya seperti ini. Luas bidang momen digunakan sebagai ekivalen beban terpusat atau R dengan bidang momen pada soal di atas. R sama dengan R1 plus R2, di mana R1 sama dengan R2 sehingga R sama dengan 2 dikali dengan R1. R1 didapatkan dari mencari cara di bawah ini. Ini Mx sama dengan Hlx per 2 minus Hx pangkat 2 per 2. Kemudian seperti ini. Karena bidang momen tersebut terbentuk seperti parabola, maka untuk mencari luasan adalah dengan cara mengintegralkan dalam batas-batas 0 sampai L per 2 meter yang dapat kalian lihat pada perhitungan di bawah ini.
Ini perhitungannya. Sehingga didapat R aksen dan RB aksen sama dengan R1 sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Catatan, untuk memudahkan perhitungan EI dimasukkan di akhir saja. Angka yang kelima, yaitu mencari pusat gaya dari diagram momen berbentuk parabola di atas atau mencari x A dan x B. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari nilai x A dan x B adalah dengan cara berikut. Anggap saja xn sama dengan x, sehingga seperti ini, diintegralkan seperti ini. Karena xn sama dengan 5L per 16, maka xb sama dengan L per 2, minus 5L per 16 sama dengan 3L per 16. Nah, langkah yang keenam untuk penyelesaiannya yaitu menghitung momen maksimum akibat beban bidang momen tersebut. Gambarnya seperti ini, karena beban simetris, maka momen maksimum berada pada jarak L per 2, sehingga Mmax sama dengan RA aksen dikali dengan L per 2, minus R1 dikali dengan XB, sama dengan L pangkat 3 per 24 EI dikali dengan L per 2, dikurangi lagi, buka kurung, QL pangkat 3 per 24 EI, tutup kurung, dikali dengan 3L per 16, seperti ini, dan dihasilkan nanti hasilnya yaitu 5 QL pangkat 4 QL pangkat 4 per 384 EI. Nah, nilai momen maksimum inilah yang disebut sebagai lanjutan maksimum pada permodelan struktur di bawah ini. Nah, lanjutan maksimum sama dengan Mmax aksen sama dengan 5 QL pangkat 4 dikali dengan 384 EI. Nah, langkah yang ketujuh yaitu menghitung lanjutan maksimum, di mana diketahui pada soal sebagai berikut. Untuk H-nya 20 kN per meter, sama dengan 20 Newton per milimeter. L-nya 10 meter, sama dengan 10.000 milimeter. E-nya sama dengan 200.000 megapascal. Dan I-nya sama dengan 100.000 cm pangkat 4, sama dengan 1 pangkat 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sehingga lanjutan maksimum dapat dicari dengan rumus yang sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Nah, lanjutan maksimum sama dengan Mmax aksen sama dengan 5 QL pangkat 4 per 384 EI. Lanjutan maksimum sama dengan 5 dikali 10 dikali 5 dikali 20 dikali dengan 10.000 pangkat 4 dibagi dengan 384 dikali dengan 200.000 dikali dengan 1 pangkat 10 pangkat 6 sama dengan 13,02 mm. Sehingga lanjutan maksimum yang terjadi pada balok sederhana dengan beban terbagi rata seperti pada soal di atas adalah sebesar 13,02 mm. Sehingga untuk kesimpulannya yaitu, dari adanya kasus ini, seperti pada contoh tersebut, atau pada soal tersebut, yaitu ketika balok yang diberi beban merata dan mengalami lanjutan akan diketahui lanjutan maksimumnya sebesar 13,02 mm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.